Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita tadi udah baca 40 ayat sih, dari ayat 12 sampai ayat ke 40. Nah, sekarang kita lanjut ke ayat 41. Coba kalian yang bisa baca Quran, mohon dikoreksi ya. Kita mulai dari 41 ya. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'minu qulubuhum wa minal ladhina hadu samma'una lilkadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi'ih yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tawhu fahdharuhu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ulaika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizy wa lahum fil akhirati adzabun azim. Baik teman-teman yang menonton, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi. Bagi yang belum baca Quran, semoga jadi reminder buat kita semua ya. Oke, kita lanjut sekarang ayat 42. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح بقصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Wah, ada komentar ya? Ini tuh. Ya buat teman-teman yang baru bergabung, kalau ada ketemu kesalahan boleh diperbaiki ya, boleh dikasih tahu. Dan ini juga reminder buat kita yang belum ngaji hari ini atau pagi ini atau saat memulai hidupnya, bolehlah minimalkan minimal 50 ayat setiap pagi gitu kan. Karena kita masih diberi Allah kesehatan pagi ini, jadi alangkah baiknya teman kita satu ini kan, Quran nih kan, teman duduk kita nih, kita bacakan, insya Allah dia akan jadi teman kita nanti ketika di akhirat kelak. Oke, kita lanjut sekarang ayat ke-46 dari atasnya ya. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ هدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك
فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. Sekarang kita udah selesai 50 ayat pagi ini, alhamdulillah. Ya, udah selesai 50 ayat. Jadi kalau misalnya kita baca Quran tuh kan, kita patok gitu, 50 ayat. Nah, kalau misalnya kita di jalan itu kan, atau kita di masjid, kita udah tandain nih, berarti Al-Maidah ayat 50 terakhir. Jadi kalau misalnya kita nggak baca Quran sehari itu, kita bakalan ingat, oh tadi terakhir 50 ayat ya, Al-Maidah. Kalau bisa ditambah lebih bagus lagi, tapi setidaknya cara untuk ini nggak terasa dari awal ya. Saya ngulangnya dari awal. Jadi dari awal itu saya udah targetkan satu hari itu 50. Kadang juga nggak terkejar karena mungkin lupa, kerjaan, kecapean, dan kemarin sempat sakit juga. Jadi kalau misalnya kita udah pakai hitungan 50 per hari, insya Allah itu akan jadi reminder kita, oh hal ini belum selesai, sekalipun saya nggak bawa Quran ini gitu kan, atau ke masjid, insya Allah karena kita udah tahu, udah hafal dimanapun gitu kan. Ibarat gini, kalau kita bisa menghafal chat WhatsApp, siapa yang terakhir, siapa yang kita tunggu, kenapa kita nggak bisa mengingat chat kita untuk Allah gitu kan? Karena Quran ini kan sebagai media kita untuk berkomunikasi sama Allah gitu. Tapi terkadang ketika kita lagi jatuh-jatuhnya, kita baca ayat yang akan kita memang mau baca di saat itu, di situ ada petunjuk Allah, di situ ada arahan dari Allah. Nah ini nih caranya nih, gitu. Alhamdulillah. Dan 2 minggu belakangan ini aku tuh sakit. Tapi aku jadikan Al-Quran wasyifa gitu kan. Al-Quran itu sebagai penyembuh gitu. Jadi ketika aku baca Quran, aku niatkan ya Allah, bacaan Quranku ini aku niatkan untuk kesehatanku gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita meniatkan, ya aku pernah belajar ini ya di Nul Islam, di pesantren dulu kelas 2 MTS, itu ada yang menjelaskan nama-nama Al-Quran dan manfaatnya. Ada Al-Furqan, ada pembeda, ada Asyifa, ada penyembuh. Jadi Al-Quran ini syifaun gitu kan. Jadi Al-Quran ini wasilah kita untuk sembuh. Jadi kalau misalnya kita percaya dan yakin Al-Quran ini bisa menyembuhkan kita dari penyakit, insyaallah itu bakalan kembali ke diri kita. Alhamdulillah sekarang udah sehat, tangan juga udah normal, badan juga kemarin tuh Masya Allah sakit banget, bergerak bangun pagi itu payah, tapi mau gak mau tahajud gak boleh lepas gitu teman-teman. Habis bangun kita baca Quran, alhamdulillah. Terima kasih ya kawan-kawan udah nonton, semoga ini reminder buat kita, mumpung lagi pagi. Abis ini kayaknya aku bakalan olahraga, mau nyumbangin diri ya. Ingat ya, tubuh kita itu harus balance. Boleh lihat di postingan aku sebelumnya, itu pesan aku buat kita semua. Tubuh kita harus balance, harus diimbangi dengan olahraga, diimbangi dengan rohani seperti ini, bacaan Al-Quran, diimbangi dengan olahraga, kemudian kita nanti aktivitas kerja untuk besok juga mulai hari Senin ya. Mungkin itu aja. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like. Semoga ya nanti kita buat konten-konten mengaji berikutnya. Begitu dulu ya teman-teman, saya izin live dulu. Saya mau olahraga dulu. Oke, kita tutup Qurannya. Shadaqallahul azim. Ini aja angin dari dalam tubuh baru rasanya keluar gitu kan setelah baca Quran. Nah mungkin itu juga salah satu manfaat Qurannya, syifaun lana. Terima kasih Monas, terima kasih Asep Winjaya, terima kasih siapa nih? Maaf aku nggak bisa sebutin satu-satu.
Makasih Adiba, makasih Aisyah Khairunisa, makasih Bang Jai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.